Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas di SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Pradi 1 Universitas Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini saya melaksanakan PPL tahap 1 fase B kelas 4 dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifalukum? Bikhair, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Siapa yang tidak masuk pada kesempatan pagi hari ini? Baik, sudah. Siapa lagi? Pradi. Terus kemudian? Berarti ada 4 anak yang tidak masuk pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kebetulan hari ini izin karena sedang sakit. Mari kita doakan supaya segera diberikan kesembuhan. Kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Amin. Semoga teman-teman yang sedang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita akan tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2. Salah satu sebelum pembelajaran memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini lanjutkan dengan program khusus. Yang pertama sholat hati dan yang kedua adalah doa harian. Doa hariannya adalah doa keluar rumah. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-tini wa-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Yang kedua adalah doa harian. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya sampaikan dulu tujuan dari kalian mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang pertama yaitu kalian dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13 secara benar dan tartil. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui arti perkata, kemudian arti secara keseluruhan.
Pada kesempatan pagi hari ini, karena kita pokok bahasanya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13, tentunya di sini kalian tidak asing dengan adanya yang disebut dengan Al-Quran. Siapa di sini yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, mana siapa? Kitab suci yang diturunkan sebagai pedoman umat Islam. Baik, kitab suci yang digunakan untuk pedoman umat Islam. Ada lagi? Ya, Pak. Baik, Mbak Citra. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, jelaskan pengalamanmu ketika ngaji di rumah. Ya. Baik, mengaji di rumah didampingi dengan ibu dan sorenya ngaji di baik di TPQ. Kemudian yang ketiga, kita dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tartil. Siapa yang tahu arti tartil? Ya, Pak. Pelan-pelan. Baik, apa Mas? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada lagi yang lain? Ya, Mas Atar, apa? Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Jadi membaca Al-Quran secara tartil adalah tidak terburu-buru dan dibaca dengan pelan-pelan. Kemudian yang keempat, kita dalam membaca Al-Quran itu tentunya sesuai dengan tajwid dan harus sesuai dengan makhorijul huruf. Siapa yang tahu apa itu makhorijul huruf? Ya, Mbak Kirana. Tempat keluarnya huruf. Yang kelima, ada yang disebut dengan ilmu tajwid dalam membaca itu. Dalam baca Al-Quran kita harus membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Siapa yang tahu apa itu ilmu tajwid? Yo, bersama-sama. Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran. Nah, itu namanya ilmu apa? Tajwid. Baik, ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita saksikan dulu, kita cermati, kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Baik, itu tadi contoh cara membaca Al-Quran secara apa? Tartil. Saya sampaikan dulu di sini tentunya ada hukum bacaan. Di sini saya akan menyampaikan dulu bacaan qalqalah. Yang pertama, bacaan qalqalah adalah ketika ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal di tengah ayat atau di tengah kata asli sukun ataupun mungkin ada di akhir ayat, maka itu termasuk bacaan qalqalah yang dibaca apa anak-anak? Memantul. Dari sini ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Nah ini di sini ada bacaan qalqalah karena ada qaf asli sukun. Sudah jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, tadi ada bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sudah menyaksikan videonya. Dari kalian ada yang memberikan tanggapan atau yang perlu ditanyakan? Baik. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, satu harus menguasai hukum
bacaan yang ada pada Al-Qur'an. Yang kedua, bisa mengetahui atau sekalian dapat mempelajari secara berulang-ulang. Yang ketiga, memahami bacaan atau huruf yang sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf. Sekarang kita baca bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya penekanan setiap hukum bacaan itu sekali lagi harus dibaca bagaimana anak? Sesuai dengan makhraj dan tajwid. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami terjemah perkata dalam surat Al-Hujurat. Seperti tadi yang pertama, jadi ada ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Sekarang saya membaca Arabnya, kalian membaca Latinnya. Ya ayyuhan nas, Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan, wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban. berbangsa-bangsa. Silakan dibuka halaman 4 pada buku siswa. Secara berkelompok silakan kalian belajar. Kerja semuanya. Silakan dibuka. Coba baca. Baik, setelah kalian membaca satu persatu, tadi maju ke depan dari absen pertama sampai dengan absen 20, kita ice breathing sebentar. Silahkan boleh berdiri. Thank you.
Di situ ada aktivitas kelompok. Sekarang silakan secara berkelompok nanti berdiskusi. Di situ kalian mengamati, menentukan mana yang termasuk hukum bacaan 1 guna, 2 kolkola, 3 matopini. Baik, waktu selesai silakan nanti per kelompok satu-satu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 bisa memposisikan diri. Kelompok 4 silakan. Sekarang perhatikan jawabannya. Bacaan guna inna ada non tasdid. Ada berapa gunanya? Kemudian yang kolkola nagum karena ada apa? Kof berharokat su. Ada berapa? 1. Matobinya 1. Anas ada alif tidak berharokat, sebelumnya ada fa. Kita baca kembali Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama dengan a'udzu billahi ilali ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Untuk kegiatan yang terakhir saya berikan tugas nanti bisa dikerjakan pada lembar kerja peserta didik dengan cara apa? Memasangkan potongan ayat dengan arti perkata dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, waktu sudah 10 menit, kita koreksi bersama-sama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Baik, boleh dikumpulkan. Demikian tadi pembelajaran Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Katanya Quran surat Al-Hujurat adalah menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain, yaitu apa? Saling mengenal. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling mengenal. Baik itu berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda suku, kita harus mengenal. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ketakwaan kita. Apa? Yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi berkah. Nah, kemudian kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Kemudian orang yang kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah adalah orang yang paling itulah pokok-pokok yang kita simpulkan pada kesempatan pertemuan pada hari ini. Sebagai pekerjaan rumah nanti
tugas kalian adalah membaca kembali Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bersama dengan artinya. Supaya apa? Nanti ketika kalian pada pertemuan yang akan datang, kalian bisa mengartikannya dan dapat membaca dengan lancar sesuai dengan tajwid dan makrotnya. Kemudian sebagai informasi untuk kegiatan yang akan datang, pertemuan yang akan datang adalah Quran surat Al-Hujurat, yaitu adalah tentang pesan pokok inti dari surat Al-Hujurat. Jadi surat Al-Hujurat ini menjelaskan tentang apa pokok intinya, nanti kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang, dan berikut dengan cara menulis Arab dengan baik, benar, sesuai dengan kaidah, itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini pembelajaran saya cukup sekian. Silakan salah satu untuk menutup doa akhir pada pembelajaran kali ini. Teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan buka kembali, Pak. Baik, anak-anak, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.